Halo guys, David di sini dan ini adalah LG G6. HP ini adalah penerus dari LG G5 yang diluncurin tahun lalu dan bisa dibilang kurang laris. Karena konsep modularnya kelihatan belum matang dan susah diterima pasar. Tapi bukan LG namanya kalau mereka jadi kapok dan nggak berani nawarin sesuatu yang baru di flagship mereka. G6 yang ini adalah salah satu buktinya. Apakah HP ini bisa ngalahin atau setidaknya bersaing lah dengan Galaxy S8 yang juga punya konsep yang mirip? Ayo kita bahas sama-sama, tapi setelah pesan-pesan dari Home Credit yang sudah mendukung pembuatan video ini. Kalau kamu pengen punya HP LG G6, kamu bisa cicil aja di Home Credit. Karena mereka lagi adain 2 promo seru buat kamu yang pengen banget smartphone LG baru. Promo yang pertama adalah promo bunga 0% untuk masa cicilan selama 6 bulan. Atau kamu juga bisa pilih promo serba 10 yang bikin kamu cukup bayar DP 10% dan biaya admin. Terus bayar cicilannya 10% dari harga barang dengan masa cicilan 10 bulan. Jangan lupa buat subscribe ke channel YouTube Home Credit Indonesia, karena mereka punya banyak konten seru. Follow juga semua akun sosmed Home Credit di Facebook fanpage Home Credit, Twitter @HomeCreditID_, dan Instagram @HomeCreditID karena mereka juga sering ngadain kuis berhadiah. Lumayan banget kan kalau menang, apalagi kalau kamu suka hadiah-hadiah gratisan kayak saya. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Saat pertama kali ngelihat LG G6, saya dan termasuk Anda pasti bakal langsung sadar kalau bagian yang paling ngebedain HP ini dibanding HP lain, kecuali S8 yang nanti bakal saya review, adalah layarnya yang kelihatan penuh banget di bagian depan, dan hanya menyisakan sedikit ruang aja buat bezelnya. Mungkin LG juga mau nggak mau ya, harus nyisain bezel di atas dan bawah supaya bisa ngasih ruang buat kamera depan. Terus sensor proximity, sensor cahaya, sama earpiece juga rasanya masih harus ditempatin di bagian depan ini. Logo LG juga jangan lupa. Kalau mereka udah bisa nempatin fungsi-fungsi itu ke bagian lain, mungkin LG bakal langsung masuk mode YOLO dan bikin bagian depan ini terdiri dari 100% layar. Selama menggunakan G6, saya jarang banget kepikiran kalau saya sedang menggunakan HP dengan layar 5,7 inci. Karena desain layar yang disebut LG sebagai Full Vision Display, ini membuat bodinya bisa dimanfaatin dengan efektif dan membuat bodinya seramping HP-HP dengan ukuran layar 5,2 inci. Layar IPS di G6 ini pun bukan sekedar tampil beda secara fisik doang, karena kualitas warna yang dihasilin masuk ke kategori yang cakep banget, berkat teknologi layar Dolby Vision di dalamnya. Hampir bisa nyaingin kualitas AMOLED lah. Satu-satunya kelemahan atau lebih cocok buat dibilang bukan keunggulan layar yang memanjang kayak gini adalah ketika kita menonton video, terutama di YouTube. Karena saat ini masih sedikit banget, kalau nggak bisa dibilang belum ada, format video yang rasionya 18:9 kayak rasio layar HP ini. Jadi untuk saat ini nikmatin aja dua bidang hitam di bagian kanan kiri layar selama menonton video menggunakan HP ini. Selain bagian layar, desain dari LG G6 kelihatan cukup serupa dengan HP-HP pada umumnya. Di sebelah kanan, kita akan menemukan slot kartu SIM hybrid buat nampung satu kartu nano SIM plus satu kartu microSD atau 2 kartu nano SIM sekaligus. Di sebelah kiri, kita akan menemukan tombol volume, di atas ada lubang mikrofon plus jack 3,5 mm, dan di bagian bawah ada lubang mikrofon lagi, slot USB tipe C plus speaker. Sementara di bagian belakang kita akan menemukan 2 kamera 13 MP, LED flash, tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari, dan logo G6. Kecepatan baca sensor sidik jarinya nggak bisa dibilang cepet, tapi tingkat akurasinya udah bagus. Overall, desain dari LG G6 ini kelihatan industrial banget. Atau dengan kata lain, desain dari HP ini kelihatan lebih mengutamakan fungsi daripada keindahan. Ketika dipegang, HP ini kerasa pas di tangan dan kerasa kokoh. Rasanya nggak bakal mudah rusak lah, kalau misalnya HP ini tiba-tiba jatuh ke lantai, atau sengaja dijatuhin, atau jatuh ke dalam air. No problem lah. Tapi kalau ngomongin soal estetika atau keindahan, HP ini kelihatan kaku dan desainernya kelihatan nggak mau pusing. Pokoknya asal HP-nya bisa dipakai dengan baik dan nyaman, kelar. Lebih cakep dari HP merek sebelah atau enggak, itu urusan nanti. Tapi yang namanya selera itu beda-beda ya. Contohnya, saya ada ketemu 2 atau 3 teman saya yang ternyata lebih seneng sama desain G6 daripada S8. Kata mereka, G6 ini kelihatan lebih simpel dan nggak macam-macam. Pas dipegang pun mereka bilang lebih enak megang G6. Jadi ya, untuk bagian desain, selera orang memang beda-beda. Sebelum lanjut ke bagian performa, saya bacain dulu spesifikasi dari flagship yang satu ini.
LG G6 menggunakan prosesor Snapdragon 821 dengan GPU Adreno 530. RAM-nya 4GB, memori internal 64GB, dua kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterai 3300 mAh, layarnya beresolusi 2K, ada teknologi Hi-Fi Quad Deck, dan sistem operasinya Android Nougat. Secara performa, kayaknya nggak banyak ya yang bisa saya ceritain, karena HP ini sudah bisa ngejalanin semua aplikasi maupun game yang saya pakai dengan lancar jaya. Tapi ada kalanya HP ini bakal ngasih performa yang, ya kayak gitu. Ada kalanya HP ini butuh waktu beberapa detik lebih lama dari biasanya waktu kita ngebuka suatu aplikasi. Walaupun cuma terjadi 2-3 kali selama pemakaian saya dan sama sekali nggak ngeganggu, tapi tetap perlu saya sebutin. Buat yang penasaran sama skor Antutunya, LG G6 catatin angka 140 ribuan. Salah satu kelemahan yang bikin penggunaan HP ini kurang nyaman adalah suhu bodinya yang kadang menghangat walaupun cuma dipakai buat nonton YouTube atau teleponan. Suhunya juga kadang bakal menghangat sendiri kalau kita masuk ke daerah yang sinyalnya susah. Sebagai pengguna yang nggak ngelapisin HP-nya dengan casing, suhu yang hangat ini tentunya bikin pengalaman penggunaan jadi kurang maksimal. Semoga ini cuma masalah software aja dan bisa cepat diupdate oleh LG supaya jadi lebih optimal. Untuk daya tahan baterainya, LG G6 masuk ke kategori sedang, karena baterainya bisa bertahan sampai sehari penuh ketika saya pakai dengan intensitas biasa. Tapi kalau saya lagi gabut-gabutnya dan main HP dalam waktu lama, baterainya nggak bakal bisa tahan sampai waktu saya tidur. Screen on time HP ini sekitar 6 jam. Mungkin keputusan saya buat ngidupin fitur ambient display-nya juga jadi salah satu faktor yang bikin baterainya agak kesedot. Karena layar di HP ini bakal selalu hidup walaupun dalam tingkat kecerahan yang super minim. Salah satu keunggulan G6 yang nggak bakal bisa disaingin oleh Galaxy S8 adalah fitur dual kameranya. Dengan kombinasi kamera dengan sudut pandang biasa dan satu lagi kamera dengan sudut pandang lebar, saya diberikan kebebasan untuk mengambil foto yang lebih cocok dalam sebuah suasana. Contohnya waktu saya lagi ngumpul bareng teman-teman RA dan pengen motret suasana satu ruangan. Atau ketika saya lagi makan bareng di satu meja dan pengen motret semua orang yang ada di meja itu. Kamera dengan sudut pandang lebar ini juga bisa ngasih efek yang lebih dramatis daripada kamera sudut biasa. Yang harus jadi catatan adalah bukaan di kamera kedua ini nggak selebar kamera utamanya, sehingga performa dalam low light-nya pun akan lebih terbatas. Overall, kamera belakang di LG G6 ini udah bagus banget. Warnanya alami, detailnya tajam, dan dynamic range-nya juga terjaga dengan baik. Yang saya kurang suka adalah kualitas kamera depannya yang detailnya kurang dan warnanya juga sedikit kebiru-biruan. Walaupun kualitasnya memang nggak jelek sih, tapi rasanya agak kebanting sama kamera belakangnya dan saya sama sekali nggak terkesan sama kamera depan G6 ini. Untuk kesimpulannya, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal video tadi. Apakah LG G6 bisa ngalahin atau setidaknya ngimbangin Galaxy S8 yang juga punya konsep yang mirip? Buat ngalahin sih belum bisa, tapi kalau buat ngimbangin menurut saya bisa banget. Dengan beberapa keunggulan yang nggak dimiliki S8 kayak body yang lebih solid, fitur dual kamera yang jelas nggak bisa ditiru untuk saat ini, dan juga harga yang lebih murah karena sudah banyak toko yang ngejual HP ini dengan harga sekitar 8 juta, LG G6 bisa banget buat dijadiin pesaing Galaxy S8. Demikian review gadgetin untuk LG G6. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video review lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!